Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat luar biasa, pertarungan yang sangat menggemparkan. Di mana Safira kali ini berhadapan dengan orang India yang sangat kuat. Yaitu siapa lagi kalau bukan Kirti Ganta. Kirti Ganta ini salah satu pecatur woman FIDE master dari India yang sangat kuat, yang sangat disegani. Kirti Ganta ini bukan kaleng-kaleng guys. Sehingga permainan ini sangat seru. Safira dalam permainan ini ya memiliki elo rating yang sangat rendah, sementara Kirti Ganta memiliki elo rating yang sangat tinggi. Kenapa permainan ini sangat seru? Karena apa? Karena perbedaan kedua elo rating mereka dan langkah-langkah ajaib yang dilakukan oleh Kirti Ganta dan Safira. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, kencangkan sabuk pengaman, kencangkan celana dalam, mari kita mulai, mari kita gaskan ke pertandingan. Pada pertandingan kali ini, Safira megang buah hitam, sementara Kirti Ganta megang buah putih. Kirti Ganta memulai dengan pembukaan yang sangat luar biasa dengan D4. Dijawab dengan D5, kuda F3, kuda F6, E3, gajah F5, C4. Yap, kalau kita perhatikan mereka memilih pembukaan Queen's Pawn game ya. Ini adalah pembukaan yang sangat familiar. Kemudian dilanjutkan dengan C6. Pion kali pion, pion kali pion, kuda C3, kuda C6, kuda E5. Nah, kalau kita perhatikan ini sangat bagus sekali guys ya, langkah daripada putih ini. Kenapa kuda ini dianggap langkah yang sangat bagus? Karena apa? Karena berada pada outpost yang sangat bagus sekali di E5. Kuda ini sangat kuat sekali guys. Kemudian hitam membalas dengan E6. Dan ini dianggap langkah yang tidak akurat, inakurasi, atau sangat disayangkan ya langkah daripada Safira ini. Karena apa? Karena pion E6 ini menutup jalan bagi gajah Safira yang ada di F5. Jadi gajahnya ini kejepit guys. Dan sebentar lagi putih akan mau ngejar atau mengubur-ubur gajahnya. Dan itu akan sangat tidak bagus sekali bagi pertahanan hitam. Pertahanannya bisa hancur dan pionnya bisa tumpuk guys. Bagaimana Ganta merespon langkah Safira yang kurang akurat? Dia langsung ya notice itu, dia langsung mengetahui. Dengan cara apa? Dengan cara mendorong pion ke G4. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubur-ubur gajah Safira yang ada di F5. Dan benar saja Safira menarik gajahnya ke G6. Kemudian tidak sampai di situ, Ganta mengejar gajah Safira dengan mendorong pion ke H4. Ya, idenya apa? Idenya untuk menjepit gajah di H5. Namun Safira ya melakukan langkah yang luar biasa bagus juga sebenarnya. Penyelamatan atau escape yang sangat luar biasa dengan mendorong pion H5 sesuai dengan rekomendasi dari Stockfish. Kemudian putih melakukan langkah terbaiknya dengan kuda kali gajah. Kenapa gajahnya dipukul? Untuk merusak struktur pion atau untuk merusak pertahanan daripada hitam di sini. Pion kali kuda G5. Nah, ini sangat bagus sekali buat putih ya. Kalau kita perhatikan evaluation bar daripada putih di sini sangat tinggi sekali ya. Karena apa? Karena ini dianggap langkah yang luar biasa. Langkah yang sangat bagus sekali G5 ini. Kemudian hitam merespon dengan kuda E4, gajah D3. Nah, di sini ada perubahan evaluation bar. Kenapa di sini ada perubahan evaluation bar ketika putih melangkahkan gajah ke D3? Karena ya, menurut Stockfish langkah terbaik putih di sini ya memukul kuda guys. Ya, kalau misalnya dipukul ya, ini beberapa langkah ke depan ya. Ya, ini
sekitar 5 atau 6 langkah ke depan. Ini posisi daripada putih ketika dia memukul kuda. Namun ya, kita kembali ke partai aslinya. Putih lebih memilih gajah ke D3. Hitam gajah B4. Menteri C2, rokade. Gajah kali E4. Pion kali gajah. Menteri kali pion. Yuk, kalau kita perhatikan di sini guys ya. Pion daripada Safira di sini ada yang bertumpuk. Ini PR buat Safira ya, pion yang ada di G6 sama G7. Kemudian Safira juga kehilangan satu pion ya. Kalau kita perhatikan di sini pion Safira ini ada 6 ya. Sementara putih memiliki keunggulan satu pion dan ini dianggap sangat bagus ya buat putih ya. Satu pion itu sangat bagus sekali guys ya bagi seorang FIDE master sekelas Ganta. Kemudian Safira Raja H7. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari skak menteri ketika makan pion yang ada di E6. Ada tempo skak. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa nggak langsung makan pion? Karena itu pion beracun guys. Ya, dan putih mengetahui itu. Putih mengetahui beberapa langkah ke depan. Kemudian putih lebih memilih rokade. Ya, kalau misalnya ada yang penasaran, gimana kalau makan pion pakai menteri? Ya, kalau misalnya nih, ya kekeh gitu ya makan pion. Dan ini sangat berbahaya sekali buat putih. Kuda akan sikat pion yang ada di D4. Nah, kalau misalnya pion makan kuda, maka ini akan sangat-sangat tidak bagus buat putih ya. Dia akan kehilangan, dia akan kalah ya, kehilangan perwira yang sangat berharga yaitu menteri. Ya, ini sangat ini guys ya, sangat tidak enak buat putih kehilangan perwira yang sangat berharga yaitu menteri. Makanya dia tidak makan pionnya guys. Oke, kita kembali ke pertandingan aslinya. Putih lebih memilih rokade. Hitam menteri D7. Kuda E2. Gajah D6. B3. Kuda E7. Gajah B2. Kuda F5. Benteng C1. Benteng E8. Benteng D1. Menteri F7. Benteng F1. Menteri E7. Menteri H1 sesuai dengan daripada rekomendasi pada Stockfish. E5. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Kemudian putih merespon dengan D5. Dan ini dianggap langkah yang tidak akurat. Di sini evaluation bar berbalik pada hitam guys. Safira di sini dianggap unggul dan keunggulannya sangat tebal sekali guys ya. Dan evaluation bar daripada putih di sini sangat tipis sekali. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena pion hitam yang ada di E5 ini sangat luar biasa guys. Dan pion D5 ini dianggap langkah yang tidak akurat bagi putih. Kemudian E4, benar saja pionnya didorong sesuai dengan rekomendasi Stockfish. Kuda F4. Ya, ini juga dianggap langkah yang kurang akurat. Gajah kali kuda sesuai dengan rekomendasi Stockfish. Pion kali gajah. E3. Wow, ini langkah yang sangat powerful sekali guys ya. Kemudian putih mengetahui itu. Ya, karena hitam melakukan langkah terbaiknya, langkah yang sangat luar biasa. Sehingga putih berpikir gimana caranya memutus mata rantai antara pion dengan dukungan menteri dan benteng. Sehingga dia memblokade dengan gajah E5. Boom! Namun di langkah selanjutnya, Safira melakukan langkah yang blunder dan langkah yang tidak bagus yaitu menteri ke A3. Di sini evaluation bar jadi seimbang. Harusnya menterinya ke
B4 bukan A3 guys ya. Kalau misalnya bentengnya naik, ini sangat bagus sekali ya buat hitam. Akan sangat mengganggu sekali ya buat pertahanan putih ya. Nah, bentengnya bisa dapat guys, harusnya ya benteng daripada putih ini harusnya bisa jatuh ya. Tapi kita kembali ke partai aslinya. Yup, Safira lebih memilih menteri A3, pion kali pion, menteri kali H2. Ini juga dianggap langkah yang kurang akurat guys. Kemudian menteri F3, menteri kali B3, E4, menteri B6 skak. Ya, kalau kita perhatikan ya, di sini ada semacam garpuan ya, garpuan daripada putih. Jadi putih menginginkan pertukaran menteri ya. Kalau misalnya hitam ya makan, ini sangat tidak bagus ya buat hitam. Sehingga apa? Sehingga Safira pada pertandingan kali ini, kita kembali lebih memilih menteri skak di B6. Menteri menutup, menteri makan menteri ya. Dan ini juga sama aja sebenarnya. Apa bedanya kan sama langkah yang tadi? Saya tadi berpikir Safira tidak menukarkan menterinya karena apa? Karena posisinya yang tidak bagus ya. Kalau kita posisinya sangat tidak bagus, jangan menukarkan menteri ya. Atau kalau kita merasa bahwa kita kalah, jangan menukarkan menteri. Itu akan membuang-buang tempo. Sayang sekali ya menterinya. Kemudian benteng kali menteri, kuda E3, benteng B2, benteng F7, benteng B4, A5, benteng D4, B5, gajah C7. Walaupun Safira di sini punya pion ya, pion yang sangat luar biasa, pion bebas, tapi tetap evaluasi VAR berpihak pada putih. Karena apa? Karena putih juga punya pion pusat yang sebentar lagi akan promosi. Kemudian putih kuda C4. Kemudian hitam kuda C4. D6, benteng D7, E5, A4, benteng D5, kuda E3, gajah A5, raja G8, gajah B4, kuda C4 melarikan diri, benteng kali B5. Satu-satu pion Safira dibotakin guys, digundulin. Kuda E3, benteng C7. Nah, tepat di posisi seperti ini, Safira menyerah. Kenapa Safira menyerah? Karena tidak ada lagi yang namanya perlawanan. Kalau misalnya kita lanjutkan ya, maka ini akan enak sekali buat putih ya. Jadi benteng tadi itu dikorbankan, itu sacrifice the rook, itu bukan gratis ya. Itu ada kompensasi. Kompensasinya pionnya bisa naik. Kalau kita misalnya melanjutkan sampai ke skakmat ya. Ya, kalau misalnya makan, oke. Ini jadi menteri, disikat ya. Kemudian kalau Safira nggak menyerah, maka putih akan ngerjain dengan ya memasukkan pionnya promosi. Yep, skak, dan ini pun skakmat. Skakmat yang sangat membagongkan buat hitam. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Bagi teman-teman yang nonton video ini, apalagi fans Safira, saya juga fans Safira. Safira kali ini permainannya kurang bagus gitu, kalah dan lain sebagainya. Tapi ya perlu kita ingat bahwa Magnus sekalipun pernah kalah. Jadi kita jangan jadi fans karbitan, ya, mut-mutan gitu. Kalau jagoan kita menang, kita puja-puji setinggi langit. Ketika dia kalah, kita hujat serendah-rendahnya sampai ke dasar lautan. Nggak boleh seperti itu guys. Nggak boleh jadi fans karbitan. Apapun yang terjadi ya. Kalau kita mendukung percaturan Indonesia, mau kalah mau menang, kita akan support. Kita akan selalu support ya. Support siapa? Support Safira. Menang atau kalah, kita akan tetap
suprot. Sekali suprot, tetap suprot. Saya Ray Konoha. Saya Master Gelap. Salam pecinta catur. Salam satu papan. Salam satu hobi. Bye-bye.